Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak-anak yang luar biasa, yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pasti tetap bersemangat belajar. Dan kali ini alhamdulillah kita masih bertemu kembali. Belajar bersama, belajar matematika itu asyik. Ya, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, Ustadz ingatkan anak-anak untuk mempersiapkan buku tulis, kemudian alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang ada dalam video ini. Nah, kali ini kita masih membahas satu topik ya tentang perkalian pecahan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas perkalian pecahan biasa dan campuran. Kita juga sudah membahas perkalian pecahan desimal. Maka tibalah saatnya pada pertemuan kali ini kita membahas perkalian berbagai bentuk pecahan. Nah, dikatakan berbagai bentuk pecahan berarti dalam satu kalimat matematika itu terdiri dari beberapa bentuk pecahan yang berbeda. Mungkin bisa pecahan desimal dikalikan dengan pecahan biasa. Mungkin pecahan persen dikalikan dengan pecahan desimal. Mungkin pecahan persen dikalikan dengan pecahan biasa atau campuran. Atau bisa jadi semuanya ada di dalam satu kalimat matematika. Pecahan biasa ada, campurannya ada, desimalnya ada, persennya juga ada. Nah, menantang bukan? Ya, sebenarnya apapun bentuk pecahannya tetap bisa kita selesaikan. Bagaimana caranya? Ya, kita simak. Perkalian berbagai bentuk pecahan. Nah, saat ingin tayangkan satu diagram untuk menyelesaikan kalau berbagai bentuk pecahan, terus gimana penyelesaian? Nah, kita mulai dari sini. Kalau berbagai bentuk pecahan bagaimana? Nah, yang paling pertama, ini paling penting ini. Kita ubah dahulu menjadi bentuk yang sama. Jadi kalau ada pecahan biasa, ada desimal, ada persen, bahkan mungkin ada pecahan campurannya. Nah, ini kita ubah pecahan-pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama. Kita boleh pilih salah satu di antara keduanya. Bisa kita jadikan pecahan biasa, jadi semuanya itu kita jadikan pecahan biasa, atau kita jadikan pecahan desimal. Di pertemuan sebelumnya, kalau pecahan campuran atau biasa dijadikan pecahan biasa, kemudian pecahan desimal juga sudah kita bahas. Nah, kalau dijadikan pecahan biasa, kita ingat ya, A per B kali C per D itu sama dengan A kali C per B kali D. Kalau kita ubah menjadi pecahan desimal, maka bisa kita selesaikan dengan cara bersusun sebagaimana kita mengalihkan seperti pada bilangan cacah. Nah, kalau ditanya, Ustaz pilih mana? Dijadikan pecahan biasa atau pecahan desimal? Nah, Ustaz akan cenderung memilih jalurnya ke sini. Jadi bentuk pecahan yang berbagai bentuk itu kita samakan. Nah, Ustaz milihnya ke atas. Ustaz lebih suka dijadikan menjadi bentuk pecahan biasa. Mengapa? Karena semua jenis pecahan itu mudah diubah jadi pecahan biasa. Desimal jadikan biasa gampang, persen jadikan biasa gampang, pecahan campuran jadikan biasa gampang. Ada beberapa pecahan yang kalau kita jadikan desimal itu lebih rumit ya. Tidak bisa dijadikan penyebut istimewa. Ya, kita mengenal penyebut istimewa itu per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya kan. Nah, ada bilangan-bilangan yang tidak bisa dijadikan ke penyebut istimewa tersebut.
Jadi kalau mau dijadikan pecahan desimal, kita harus ubah penyebutnya per 10, per 100 begitu, kemudian per 1000. Nah, angka-angka yang bisa kita jadikan penyebut istimewa itu kan terbatas. Contohnya 3 per 3 ini bisa nggak dijadikan per 10? Nggak pas. 3 jadikan per 100 bisa nggak? Ya, bilangan pengalinya juga tidak utuh. Jadikan per 1000 bisa nggak? Ya, jadi itu alasannya kenapa Ustadz pilih kalau minta disarankan ya saran Ustadz jadikan pecahan biasa. Meskipun di beberapa contoh soal nanti bisa kita jadikan dalam bentuk pecahan desimal. Nah, nanti akan Ustadz tunjukkan 3 contoh soal ya, 3 contoh soal penyelesaiannya. Ada yang bisa diubah ke pecahan biasa dan dijadikan desimal, tetapi ada yang kalau dijadikan pecahan biasa itu lebih mudah. Nah, sekarang kita simak contoh soalnya. Ya, contoh yang pertama, 80% kali 23 per 4. Ini yang pertama kita akan selesaikan dengan kita ubah, kita samakan bentuknya menjadi pecahan biasa. 80% itu berarti 80 per 100 ya. 80% ini sama dengan 80 per 100. Yang 23 per 4 kalau kita mau jadikan pecahan biasa, bilangan bulatnya kita kalikan penyebutnya 2 kali 4 8, 8 ditambah 3 11. Nah, maka di sini kita temukan pembilangnya 11. Penyebutnya berapa? Sama, tidak berubah, per 4. Nah, kalau sudah kita jadikan pecahan biasa semua, berikutnya kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, hanya di sini kalau kita cermati ada bilangan-bilangan yang bisa kita sederhanakan. Contoh misalnya di sini ada 4, di sini ada 80. Ya, ini bisa kita sederhanakan. Ingat ya, menyederhanakan itu pembilang dengan penyebut yang harus disederhanakan dibagi dengan bilangan yang sama. Ini misalnya bisa kita bagi 4. Yang 80 ini juga bisa dibagi 4. Ya, berapa? Yang 4 dibagi 4 itu 1. 80-nya kalau dibagi 4 dapat 20. Nah, berarti yang atas masih ada 20, 11, 100, ini tinggal 1. 20 dengan 100. Ini kalau kita cermati bisa juga disederhanakan. Kita sederhanakan. Kalau tadi ini 4 dengan 20, 4 dengan 80, 4-nya tinggal 1, 80-nya tinggal 20. Nah, 20-nya kita sederhanakan lagi dengan 100. Bisa dibagi 20. Sehingga yang 20 dapat 1, yang 100 dapat 5. Nah, ini bentuknya nanti angkanya akan menjadi kecil. Yang atas berarti tersisa 1 kali 11, yang bawah tersisa 5 kali 1. Nah, ini saya tuliskan di bawah. 1 kali 11 ya 11, 5 kali 1 ya 5. 11 per 5. Terakhir kita ubah lagi menjadi pecahan campuran 2, 1 per 5. Gampang ya, mudah sekali. Bagaimana kalau menyederhanakan di akhir? Ya boleh-boleh saja. Insya Allah kalau langkahnya betul, menghitungnya betul, hasil akhirnya juga akan betul, akan sama. Kemudian kita lihat ya contoh soal yang contoh soal yang berikutnya 80% kali 2 3 per 4. Ini sama dengan soal sebelumnya, tetapi yang kedua ini coba kita selesaikan, kita jadikan ke dalam bentuk pecahan desimal. Kalau tadi pecahan biasa, kita ubah jadi pecahan desimal. 80% berarti 80 per 100 ya, tadi 80 per 100. 80 per 100 itu
ada per 100 itu butuh 2 angka di belakang koma, kita hitung dari belakang 1, 2, berarti komanya ada di sini. Sehingga 0,80. 0,80 boleh ditulis 0,8. Kemudian yang 2, 3/4, jadikan desimal. Ini juga harus kita ubah jadi pecahan desimal. Nah, sebelum jadikan pecahan desimal, kita jadikan pecahan biasa dulu. Ya, 11/4, kemudian kita ubah per 4 ini menjadi penyebut istimewa, itu bisanya dijadikan per 100, paling dekat per 100 kali 25, yang atas juga kali 25, berarti 275. Sama seperti tadi, per 100 ini 2 angka di belakang koma ya, 1, 2, maka butuh 2 angka ada di belakang 1, 2, berarti komanya ada di sini di antara 2 dan 7. Sehingga 2, 3/4 itu sama dengan 2,75. Nah, sekarang sudah dalam bentuk desimal semuanya. Perkalian desimal itu bisa kita selesaikan dengan cara bersusun. Seperti ini. 2,75 kali 0,8. Saya tandai yang atas ini berarti 2 angka di belakang koma. Yang bawah ini 1 angka di belakang koma, berarti nanti hasilnya harus 3 angka di belakang koma. 2 tambah 1 harus jadi 3 angka di belakang koma. Kita hitung biasa, ini karena angka keduanya 0, kita cukup mengalihkan dengan 8-nya saja. 5 kali 8, 40, kita tulis 0 nyimpan 4, 7 kali 8, 56, 56 tambah 4, 60, tulis 0 nyimpan 6, 2 kali 8, 16, 16 tambah 6, 22, kita tulis utuh. Nah, tinggal kalikan 0 nggak usah ya, karena kali 0 itu hasilnya 0 semua. Nah, berikutnya sudah selesai, tinggal kita tempatkan di mana komanya. Karena butuh 3 angka di belakang koma, kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. Berarti komanya ada di antara 2 dengan 2. Komanya ada di sini. Ya, butuh 3 angka. Nah, komanya di situ. 2,200. Nah, 80% kali 2, 3/4 itu sama dengan 2,200, atau 0 di belakang ini boleh kita hilangkan menjadi 2,2 saja. Tidak betul. Itu ya, contoh satu sommer kita selesaikan dengan 2 cara. Kita coba lihat ke contoh soal yang 4,5 kali 1, 2/3. Nah, di sini nih, per 3. Kalau per 3 seperti ini dijadikan desimal lebih rumit ya. Kita tidak bisa dengan cara mengubah 3 ini menjadi per 10, kan nggak bisa. 3 dijadikan per 100 juga tidak bisa, jadikan per 1000 juga nggak bisa. Maka satu-satunya cara yang lebih mudah di soal nomor 2 ini kita jadikan bentuk pecahan biasa. 4,5 berarti 45/10. 1, 2/3 ini kita kalikan gitu ya, 1 kali 3 tambah 2 berarti 5, 5/3. Nah, ini lebih gampang ya, lebih mudah. Ini kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa. Semua bilangan pecahan itu mudah dijadikan bentuk pecahan biasanya. Berikutnya kita kalikan A kali atas kali atas, bawah kali bawah. Tetapi kita lihat dulu, adakah yang bisa disederhanakan? Ada ya. Ini misalnya 5 dengan 10, ini kan bisa kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 5. 5 dibagi 5 dapat 1, 10 dibagi 5 dapat 2. Kemudian bilangan 3 dengan bilangan 45, ini juga bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi 3. 3 dibagi 3 dapat 1, yang 45 dibagi 3 dapat 15. Kita tuliskan kembali bilangannya. Yang atas 15 kali 1, yang bawah 2 kali 1. Berarti 15 kali 1 15, 2 kali 1 ya 2. 15/2. Jadikan pecahan campuran. 15 bagi 2 dapatnya 7, sisa 1. 1/2.
Nah, gitu, gampang sekali ya. Kalau dijadikan pecahan biasa, mudah. Pertama, ngubah bentuk pecahannya mudah, penyelesaiannya juga mudah. Tinggal disederhanakan, coret kanan, coret kiri gitu ya, coret-coret atas bawah harus disederhanakan ya, atas bawah. Pembilang dengan penyebut kita sederhanakan. Gitu, gampang sekali. Kita satu lagi contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, 6,8 kali 31/4. Ini boleh pilih pakai desimal, ini juga bisa. Dijadikan pecahan biasa juga gampang. Nah, kita coba jadikan pecahan biasa lagi. 6,8, langsung cepet kan, 68/10. 31/4. Ya, 31/4, 3 kali 4, ini kita kalikan 12 ditambah 1 berarti 13/4. Kemudian kalikan atas, bawah. Kita lihat dulu, adakah yang bisa disederhanakan? Kita lihat, 68 dengan 10 ini bisa masing-masing dibagi 2, atau 68 dengan 4. 68 juga bisa dibagi 4. Ya, kita pilih yang dibagi 4 saja biar angka 4-nya ini langsung habis, tinggal 1. Ya, kita bagi 4. 4 dibagi 4 dapat 1. Yang 68 dibagi 4. 60-nya kalau dibagi 4 itu 15, 8-nya kalau dibagi 4 itu 2, berarti 17. Gitu ya. Berarti yang atas 17 dan 13, kemudian yang bawah 10 dan 1. Ini sudah tidak ada lagi yang bisa disederhanakan. 17 kali 13 per 10 kali 1. 17 kali 13 itu sudah bisa dihitung, itu 221. 221 per 10. Nah, ini pakai porogabit ya. 221 dibagi 10. Kalau mau dijadikan desimal ya kita bisa ubah dari sini, gampang sekali. Karena penyebutnya sudah istimewa per 10. Butuh satu angka di belakang koma, hitung dari belakang. Nah, di sini di antara 2 dan 1 koma. Itu kalau jadikan desimal. Kalau dijadikan pecahan campuran ya tinggal diselesaikan pakai porogabit. 22 sisa 1 per 10. Gitu anak-anak. Jadi meskipun kita ubah jadi pecahan biasa, ternyata kalau diminta dalam bentuk desimal bisa juga, tinggal penyebutnya kita ubah jadi penyebut yang istimewa. Itu mudah sekali ya untuk perkalian berbagai bentuk pecahan. Jadi kuncinya harus disamakan dulu bentuknya. Ingat ya, yang disamakan bentuknya. Nah, ada dua pilihan, mau jadikan bentuk pecahan biasa semua atau pecahan desimal semua. Silahkan dipilih. Kalau mudah dijadikan pecahan biasa, ya jadikan pecahan biasa. Kalau ternyata bilangannya juga mudah dijadikan bentuk desimal, kamu mau pilih jadikan bentuk desimal ya bisa-bisa saja. Silahkan. Yang terakhir, untuk melatih kemampuan kita memahami materi yang sudah kita bahas, ada 6 tantangan buat kalian. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Ya, selamat belajar. Insya Allah nanti pembahasannya kita jadikan satu di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Itu saja dari Ustaz. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.